Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wat tafsir ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Raudhatul Jannah, tokoh agama, tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, besar tak bisa disebutkan gelarnya, kecil tak bisa pula disebutkan namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari beserta anak-anak kami yang kami banggakan. Sudah mengantuk, Bu? Saya tengok matanya sudah sayu semua nih. Bapak-bapak sudah mengantuk? Ya, Bu? Atau sudah tidak sabar lagi makan soto di belakang? InsyaAllah tidak lama. Kajian ini tidak lama. InsyaAllah kita sepakati sampai selesai saja. InsyaAllah. Ibu ya? Sampai selesai insyaAllah. Sudah jam 9 lewat 15 menit. InsyaAllah sebentar saja. Lebih kurang 15 menit atau 30 menit InsyaAllah selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, dengan senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah, hidup kita bahagia selamat dari dunia sampai akhirat. Amin. Mau selamat di dunia? Mau selamat di akhirat? Mau. Doa ini selalu kita baca Bapak Ibu. Setelah salat selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita meminta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberikan kita kebahagiaan di dunia sampai nanti kebahagiaan ini di akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada orang yang barangkali Allah berikan kebahagiaannya di dunia saja, tapi di akhirat Allah tidak berikan. Atau sebaliknya, akan ada juga orang mungkin di dunia tidak Allah berikan kebahagiaan, tetapi di akhirat Allah berikan kebahagiaan. Atau mungkin saja akan ada orang Bapak Ibu yang di dunia Allah tidak berikan kebahagiaan, apalagi di akhirat juga Allah tidak beri kebahagiaan. Ini manusia sangat merugi sekali. Sudahlah di dunia sengsara, di akhirat merana. Bahkan ada juga orang yang insya Allah di dunia Allah berikan kebahagiaan,
sampai nanti kebahagiaan itu di akhirat insya Allah. Ini kita semua insya Allah nih Pak. Malam kini kita hadir di masjid. Saya yakin dan percaya kita semua penat, punya kesibukan, punya rutinitas. Tapi karena malam ini ada program halal bihalal, kita datang. Maka insya Allah dunia kita dapat, akhirat juga insya Allah kita dapat insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini izinkan saya sedikit saja menyampaikan kajian terkait halal bihalal dengan judul yang telah ditetapkan oleh pengurus masjid. Dengan halal bihalal ini, mari sama-sama kita wujudkan nilai puasa Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dalam surah Al-Ma'idah, dalam surah An-Nisa, ayat 1 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam surah An-Nisa. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhan nas. Dalam ayat ini Allah panggil manusia. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Tuhan kamu, kata Allah Ta'ala, yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Jadi kata Allah Ta'ala, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Siapa jiwa yang satu Bapak Ibu? Manusia berasal dari mana? Dari Nabi Adam alaihi salam. Jadi bukan dari teorinya Darwin. Manusia berasal dari kera, tidak. Tetapi dalam Al-Quran, manusia berasal dari jiwa yang satu. Ditafsirkan oleh ulama, jiwa yang satu itu maksudnya Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam itu manusia pertama. Atuk kita itulah Nabi Adam. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian Allah menciptakan dari Adam itu ada namanya berpasang-pasangan. Jadi Adam ini asal manusia. Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dari Adam Allah ciptakan istrinya, yaitu Siti Hawa. Betul enggak? Betul Bu? Jadi Nabi Adam manusia pertama, kemudian Allah ciptakan Siti Hawa sebagai pendampingnya. Kemudian berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa ini berkembang biak, beranak pinak. Masih ingat nak Bapak Ibu? Siapa nama anak Adam? Anak-anak sekalian di masjid ini saya tengok anak-anak. Ayo saya tanya. Siapa nama anaknya Nabi Adam alaihi salam? Siapa bisa jawab, saya kasih hadiah. Kalau ibu bisa jawab, saya kasih hadiah umroh bagi yang mampu. Ayo, siapa namanya? Anaknya Nabi Adam siapa? Kabil dan Habil. Kabil dan Habil. Ingat ibu, itu namanya anak Nabi Adam. Kemudian berkembang biak sampai ke kita hari ini, berkembang biak. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surah An-Nisa ayat 1 ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala, dengan nama Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala kita selalu meminta. Betul enggak Bapak Ibu? Meminta kepada siapa?
pada Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah Ta'ala kita meminta. Ini dalilnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal arham. Begitu juga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalin hubungan silaturahim. Pelihara hubungan silaturahim kata Allah Ta'ala. Jadi dalam ayat ini Bapak Ibu dibuka oleh Allah Ta'ala dengan manusia yang sangat umum sekali. Kemudian di akhir ayat ini dikunci dengan kalimat arham, hubungan silaturahim. Maka dalam agama kita persaudaraan itu sangat besar sekali Bapak Ibu. Pertama namanya ukhuwah insaniyah. Ada persaudaraan sesama manusia. Kita manusia, mereka juga manusia. Ini namanya hubungan sesama manusia. Harus kita jaga. Setelah itu ada lagi nanti hubungan namanya ukhuwah imaniyah. Mulai ukhuwahnya persaudaraan seiman, Pak. Mulai lagi dipersempit. Ada ukhuwah seiman. Kita beriman, mereka juga beriman. Oleh karena itu kenapa kita sedih melihat saudara-saudara kita di Palestina sampai hari ini bergejolak sejak tahun 1948. Tak terhitung berapa orang yang syahid. Kenapa? Kita merasa kita seiman dengan dia. Kita menyembah Allah Ta'ala, mereka juga menyembah Allah Ta'ala. Makanya kita merasa prihatin. Itu namanya ukhuwah imaniyah. Kemudian ada lagi nanti namanya ukhuwah nasabiyah, diperkecil lagi. Hubungan persaudaraan senasab. Makanya kita ada hubungannya senasab, Pak. Saudara, kakak kandung, abang kandung, ini namanya hubungan nasab. Lebih diperkecil lagi. Ya. Ini saudara dengan si A saudara dengan si C. Ini namanya ukhuwah nasabiyah. Kemudian ada lagi nanti namanya ukhuwah watoniyah. Hubungan setanah air. Kita sama-sama warga Indonesia. Siapapun dia, kita harus saling mencintai. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai macam manusia di situ. Maka negara itu harus kita pelihara. Kita harus menyayangi saudara-saudara kita yang setanah air dengan kita. Itu namanya ukhuwah watoniyah. Maka dalam ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah mulai berbicara dengan ukhuwah insaniyah secara umum, kemudian Allah perkecil dengan ukhuwah nasabiyah. Makanya dalam acara halal bihalal ini sebetulnya kita ingin berbicara tentang pentingnya kita menjalin hubungan silaturahim dengan saudara-saudara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita lihat dalam hadis Nabi. Apa kata Nabi? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin, kata Allah, kata Nabi, dilapangkan rezekinya. Saya tanya Bapak Ibu, ingin tak rezekinya dilapangkan oleh Allah Ta'ala? Ingin? Kemudian wa yunsa'alahu fi asarihi. Ingin tak umurnya berkah? Ingin tak, Bu? Ingin. Kita ingin rezeki kita luas, lapang. Kita ingin umur kita panjang, kita ingin umur kita berkah. Bagaimana solusinya kata Nabi? Falyasil rahimah. Maka panjangkan atau sambung silaturahim. Makanya relationship, Pak, harus kita jaga. Persaudaraan harus kita jaga. Kenapa? Karena kata Nabi, itulah penyebabnya rezeki kita semakin lapang. Betul nggak, Bu? Kalau kita kenal dengan orang, Bapak Ibu, insya Allah rezeki kita lapang. Ini kata Bapak tadi, Bapak Ketua kita, masjid kita dapat bantuan daripada CSR 50 juta. Kalau tidak karena silaturahim, mustahil kan dapat. Betul nggak, Pak? Itu berkat silaturahim. Makanya kita harus bersilaturahim, Pak. Menjaga ukhuwah dengan orang-orang, dengan saudara kita.
Karena janji Nabi, rezeki kita pasti lapang. Tapi kalau kita tidak mau ya bermasyarakat, tidak mau bersilaturahim, maka rezeki kita akan sempit. Begitu juga kalau ingin umur kita panjang, umur kita berkah, sering silaturahim tuh. Silakan bermasyarakat, datang ke masjid, kemudian pergi datang ke tempat pengajian, tambah saudara kita. Insya Allah umur kita semakin berkah. Dalam hadis ini sebagian mengatakan umurnya berkah, bukan umurnya bertambah. Apa sebabnya? Dengan senantiasa bersilaturahim, maka hari-harinya, waktu-waktu yang dia lewatkan itu betul-betul berkualitas. Karena kegiatannya kesana kesini mencari kawan, mencari pengetahuan. Akhirnya usia yang dia habiskan itu berkah. Makanya ini manfaat daripada bersilaturahim. Maka pada malam ini kita datang ke sini, tak lain atau bukan adalah bersilaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat di Indonesia Bapak Ibu khususnya, Ramadan itu sangat kaya dengan budaya. Mungkin Ibu masih ingat sebelum Ramadan itu tradisi beberapa masyarakat itu ada ziarah kubur. Ya nak Bu? Sebelum Ramadan datang itu ziarah kubur. Ada juga yang melakukannya ziarah kubur itu di hari raya atau setelah hari raya. Itu pernik budaya kita. Akan kaya dengan local wisdom. Kemudian juga melakukan mandi belimau kasai, silaturahim, ke rumah menjenguk saudara pemilih. Itu budaya yang ada di Indonesia. Kemudian setelah Ramadan datang, coba kita bertarawih. Termasuk kita bertadarus. Sampai nanti kegiatannya sangat banyak sekali. Ada nanti buka bareng. Betul enggak? Buka bareng enggak kemarin di sini? Itu budaya. Ya, budaya. Sampai nanti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala menjelang raya datang, mungkin ada yang melakukan takbir keliling, pawai takbir. Di sini ada kemarin ikut. Itu budaya Pak. Jadi sangat kaya akan budaya. Sampai nanti setelah Lebaran muncul lagi budaya. Seperti hari ini. Budaya halal bihalal. Jadi bisa saja momen Lebaran kita pergi. Setelah Lebaran kita pergi ke rumah saudara-saudara kita, menjenguk saudara-saudara kita, teman kerja, kerabat dan segala macam. Sampai nanti ujung-ujungnya biasanya ditutup dengan halal bihalal. Ini pernik budaya yang ada di Indonesia. Dan itu kekayaan Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal bihalal itu kan kalimatnya kan jelas Bapak Ibu. Dari kalimat halal kemudian ditutup dengan halal. Kalau ditanya dalil Qur'annya ada menyuruh kita halal bihalal secara teks enggak ada. Secara teks tidak ada. Tapi secara substansi sangat banyak sekali, Pak. Kalimat yang digunakan itu juga ada dalam Al-Qur'an yang mirip. Contohnya kalau kita baca ayat tentang kisos. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 45, wa katabna fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Ini ayatnya mirip. Al-aina bil aini, al-halal bil halali, al-aina bil aini wal anfa bil anfi. Ini kalimatnya mirip. Maka secara redaksi al-halal bil halal itu ada kalimat mirip dalam Al-Quran. Secara substansi sangat jelas. Banyak kali ayat Quran yang berbicara tentang halal bihalal ini. Karena inti daripada halal bihalal ini tak lain dan tak bukan adalah silaturahim. Kemudian nanti ujung-ujungnya adalah saling bermaaf-maafan. Dan ini adalah inti daripada agama kita. Bagian daripada agama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pesan yang ingin ditawarkan melalui acara ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pengurus, bagaimana kita bisa mewujudkan nilai-nilai puasa Ramadan yang sudah kita lakukan. Bukti salah satu keberhasilan Ramadan yang sudah kita kerjakan itu Bapak Ibu, kita bisa meneruskannya ketika kita sudah keluar di bulan Ramadan. Contohnya, pertama dari kalimat puasa itu. Saya ulang, dalam agama kita puasa wajib itu hanya ada di bulan Ramadan. Satu-satunya puasa wajib itu hanya ada di bulan Ramadan. Kecuali puasa nazar. Kecuali puasa kafarat. Itu karena ada sebab. Tapi pada dasarnya dalam agama kita, satu-satunya puasa wajib itulah puasa Ramadan. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Sudah dilaksanakan Bu? Bapak-bapak sudah dilaksanakan. Alhamdulillah. Kemudian keluar dari bulan Ramadan, apakah puasa itu terhenti sampai di situ? Tidak. 30 hari kita dilatih Pak oleh Ramadan untuk berpuasa. Maka nantinya setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, puasa ini harus kita teruskan. Contohnya, kata Nabi, man shoma Ramadan summa asba'ahu sitta min Syawal fakana kasiyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan kata Nabi, kemudian setelah Ramadan dia mengikuti 6 hari puasa di bulan Syawal, maka pahalanya kata Nabi sama dia berpuasa sepanjang tahun. Coba bayangkan betapa besarnya pahala bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan terus dia melanjutkan 6 hari puasa di bulan Syawal, sama dengan puasa sepanjang tahun. Sudah ditunaikan Pak? Hah? Ibu sudah ditunaikan? Hah? Lebaran kan sudah habis Bu. Tidak ada kemana-mana kita lagi, kan momen Lebaran sudah habis. Maka sekarang ini masih ada waktu lebih kurang seminggu Pak. Syawal ini lebih kurang seminggu lagi. Maka kesempatan kita untuk melaksanakan puasa Syawal 6 hari itu. Ini yang disebut dengan puasa itu harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari walaupun kita sudah keluar di bulan Ramadan. Silakan. Bagi yang mengerjakannya berturut-turut, ya dipersilakan, tidak ada masalah. Bagi yang tidak berturut-turut juga tidak ada masalah Pak. Karena masing-masing punya keutamaan tersendiri. Yang penting, jangan sampai kita tidak puasa, rugi kita. Masih ada seminggu lagi saya ingatkan. Mungkin ada yang puasa 2 hari baru 3 hari, oke, sempurnakan 2 sisanya atau 3 hari lagi sisanya. Bagi yang belum memulai, besok bisa dimulai Pak. Besok hari Senin, sekaligus Senin punya keistimewaan. Nabi juga selalu puasa Senin Kamis. Maka ambil kesempatan itu untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi jangan nanti Ramadan selesai pula puasa kita enggak. Masih banyak puasa sunnah yang harus kita kerjakan. Nah, yang terdekat ini 6 hari di bulan Syawal. Kemudian nantinya Senin Kamis silakan puasa Bapak Ibu. Manfaatnya sangat besar sekali. Tidak hanya berbicara tentang pahala saja, tetapi manfaatnya bisa kita rasakan untuk kesehatan kita, termasuk untuk kehidupan kita. Jadi puasa itu punya keistimewaan yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, selama di bulan suci Ramadan, kita diajarkan untuk mendirikan qiyamul lail yang disebut dengan salat tarawih. Salat tarawih adanya hanya di bulan Ramadan, Pak. Maka beruntung Bapak Ibu yang meluangkan waktunya untuk salat tarawih di bulan Ramadan kemarin. Apa sebabnya? Karena tarawih itu Pak hanya bisa kita laksanakan di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tak ada tarawih. Jadi jangan nanti ingin pula salat tarawih Pak. Ibu ya,
tak ada ceritanya salat tarawih, tidak ada lagi. Karena dia ada di bulan Ramadan. Terus bagaimana ketika kita sudah keluar di bulan suci Ramadan, maka dirikanlah malam itu kembali Bapak Ibu dengan melaksanakan ibadah-ibadah di malam hari. Contohnya salat tahajud, bangun malam Bu. Kemudian salat witir, bangun malam hari. Salat tarawih memang tidak ada lagi, tapi salat malam banyak. Salat tahajud, salat witir, salat taubat, salat hajat bisa kita laksanakan Bapak Ibu. Maka jangan nanti setelah keluar di bulan Ramadan, qiyamul lail kita enggak ada lagi Bapak Ibu. Ini rugi. 30 hari kita dididik oleh Ramadan untuk melaksanakan salat tarawih. Maka setelah keluar di bulan Ramadan, salat malam seperti tahajud, seperti witir harus kita usahakan untuk mendirikannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan puasa Ramadan? Contohnya kegiatan yang kita lakukan di bulan Ramadan, baca Quran. Betul enggak? Ramadan syahrul Quran. Disebut dengan bulannya Quran. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan kita lihat banyak di antara kita bertadarus. Masjid-masjid ada kegiatan tadarus. Kita juga punya target menghatam Al-Quran di bulan Ramadan. Terus bagaimana dengan setelah kita keluar di bulan Ramadan? Maka ibadah ini harus kita kontinukan. Baca Quran Bu. Kita perlu Quran itu setiap detik. Kita perlu Quran itu setiap saat, tidak hanya di bulan Ramadan. Maka targetkan kembali bahwa setelah bulan Ramadan kita juga harus punya target membaca Quran, termasuk menghatamkan Al-Quran. Punya target kembali. Ya, hiasi rumah kita. Hiasi masjid ini dengan baca Quran Bapak Ibu. Supaya nuansa Quran itu selalu ada, tidak hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan pun kita harus mengaji. Tidak ada masalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita mengaji di bulan selain bulan Ramadan. Tidak ada masalah. Oke, itu sudah 3 kegiatan di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, di bulan Ramadan kita sering berinfak. Berbagi dengan saudara-saudara kita, berbagi takjil, karena keberkahannya besar, keutamaannya juga besar. Maka setelah bulan Ramadan, budaya ini juga harus kita lestarikan. Antar buka ke tempat takmir masjid kita, antar makan siang, makan malam ke takmir kita Bu. Dia perlu makan, tidak hanya di bulan Ramadan dia perlu makan. Di luar bulan Ramadan dia juga perlu berinfak untuk masjid, pembangunan masjid, anak yatim, fakir miskin. Mereka tidak memerlukan kita hanya di bulan Ramadan, tidak. Tetapi kapanpun mereka memerlukan uluran tangan kita. Makanya tetap budayakan berinfak itu. Anak yatim menunggu bantuan kita. Fakir miskin menunggu santunan kita. Begitu juga masjid dan lembaga-lembaga lainnya juga menunggu bantuan daripada kita. Ini namanya kita melestarikan nilai-nilai puasa Ramadan walaupun kita sudah keluar di bulan Ramadan. Ini harus kita budayakan dan harus kita lestarikan dan harus kita tingkatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nantinya kegiatan-kegiatan kita di bulan Ramadan. Banyak kegiatan yang disusun oleh masjid. Ada ceramah, kultum. Maka setelah keluar dari bulan Ramadan, tetap diadakan kegiatan ini. Kita perlu kajian, kita perlu ilmu, kita perlu pembugaran itu setiap saat. Tidak hanya di bulan Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan, kita juga memerlukan kajian, kegiatan-kegiatan positif yang bisa meningkatkan pengetahuan kita, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala.
maka kita semua harus datang, harus ikut menyukseskan kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh pengurus masjid. Inilah Bapak Ibu cara supaya nilai-nilai yang terkandung di bulan suci Ramadan tersebut bisa kita lestarikan atau bisa kita kontinukan walaupun kita sudah berada di bulan selain bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya Bapak Ibu, ada dalam buku namanya Kun Rabbaniyan wala takun Ramadhaniyan. Jadilah kalian generasi Rabbani yang selalu terikat dengan Allah taala, yang selalu mengamalkan agama ini kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun. Artinya tidak terikat oleh musiman. Makanya jangan jadi Ramadhaniyan. Jangan kalian jadi Ramadhaniyan. Artinya beribadah itu hanya di bulan Ramadan saja. Beramal itu hanya di bulan Ramadan saja. Kalau sudah keluar Ramadan, hilang pula amalannya. Hilang puasanya, hilang qiyamul lailnya, hilang baca Qur'annya, hilang sedekahnya. Ini enggak, bukan bagian daripada agama kita. Apa sebabnya? Dalam agama kita ibadah itu pada dasarnya tidak ada musiman. Tidak ada. Hanya saja ada kemuliaan, ada keistimewaan beribadah di bulan tertentu, termasuk bulan suci Ramadan. Tapi yang jelas dalam agama kita tidak ada ibadah musiman. Perlu kita ingat Bapak Ibu, kita memerlukan Allah Ta'ala setiap saat, tidak hanya di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita beribadah kepada Allah Ta'ala juga setiap saat. Begitu juga Allah Ta'ala bulannya Ramadan, begitu juga di bulan lain. Bulan Syawal juga Allah Ta'ala. Begitu juga di bulan-bulan yang lain Allah Ta'ala juga. Makanya tidak ada perbedaan. Hanya saja Ramadan punya keistimewaan, punya keutamaan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Tapi yang jelas dalam agama kita, ibadah itu pada dasarnya adalah kontinu, selalu. Tidak ada melihat ya bulan-bulan tertentu atau tidak hanya berpatokan dengan musim-musim tertentu. Sementara kita dituntut bahwa kepentingan kita kepada Allah Ta'ala setiap saat dan setiap detik tanpa mementingkan di bulan-bulan tertentu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup kajian halal bihalal ini, halal itu dibalas dengan halal, Bu. Kalau Bapak Ibu ke Mekah, kalimat halal ini akan selalu didengar. Kita beli sesuatu halal, kata orang. Kita coba makanan halal, mereka selalu menggunakan kalimat halal ini. Terutama kalau kita pergi ke Mekah atau pergi ke Madinah. Maka dalam acara halal bihalal ini, yang halal kita minta dihalalkan. Contohnya, meminta maaf halal apa tidak? Halal, Bu, ya. Artinya perkara yang dibenarkan oleh agama. Namanya halal. Memberi maaf halal apa tidak? Halal. Itu juga bagian daripada agama. Oleh karena itu dalam budaya tradisi halal bihalal, kita harus meminta maaf, kemudian kita juga dituntut di waktu yang sama untuk memaafkan. Karena kedua ini halal, Pak. Perkara yang halal, perkara yang dibenarkan oleh agama. Makanya kalau ada orang meminta maaf terus dia nggak mau memaafkannya, berarti halal bercampur dengan haram. Sementara dalam tradisi ini halal dengan halal. Artinya yang halal harus dibalas dengan yang halal. Kalau ada saudara-saudara kita minta maaf, itu kan halal. Perkara yang dibenarkan oleh agama. Maka kita juga harus memaafkannya. Karena memaafkan itu juga halal. Bagian daripada bagian agama. Itulah yang disebut dengan istilah halal bihalal. Ya. Nah, jadi momen ini, momen silaturahim, bersama-sama kita berkumpul kembali setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan suntuk dengan berbagai macam amaliyah yang sudah kita lakukan.
Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tradisi lebaran. Mungkin kemarin ada yang pulang kampung. Ada pulang kampung, Bu? Pulang kampung ya? Mudik bahasanya. Nah, setelah lebaran ada yang mudik langsung. Ada kadang-kadang 2 hari, 3 hari menjelang raya mudik pulang kampung. Sehingga tidak berjumpa dengan saudara-saudaranya yang berada di masjid ini ketika lebaran. Oleh karena itu, datang acara halal bihalal untuk kembali mengingatkan kembali bahwa betapa pentingnya persaudaraan itu dan betapa pentingnya dalam agama kita untuk saling meminta maaf dan saling memaafkan di antara saudara-saudara kita. Apa sebabnya? Kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua kita ini anak cucunya Adam. Betul tak, Bu? Betul tak? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kita ini berasal dari Nabi Adam. Adam itu manusia pertama. Kita ini semuanya keturunan Nabi Adam. Tidak ada yang tidak. Tidak ada yang tidak nih Pak. Dalam masjid ini, semua kita kalau diikutkan nanti ujung-ujungnya semua kita berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Yang namanya Bani Adam kata Allah Ta'ala khata'. Pasti punya kesalahan. Betul tak, Bu? Betul tak, Bapak? Ada nggak di antara kita yang tidak punya salah? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau ada kita mengakui diri kita tidak bersalah, sombong namanya. Nggak ada, Pak. Yang maksum itu hanya Rasulullah. Manusia yang tidak bersalah satu-satunya itu adalah Rasulullah. Dan itu ada sebab. Makanya Allah pelihara beliau daripada kesalahan. Tapi selebihnya semua kita punya salah. Termasuk saya, bapak-bapak yang ada di masjid ini, termasuk ibu-ibu ini, semua kita punya salah. Bedanya ada kadang-kadang salahnya sedikit, ada salahnya banyak, ada salahnya sengaja, ada salahnya tidak sengaja, ada salahnya zahir atau ada salahnya batin. Itu aja bedanya, volume aja membedakan. Tapi yang jelas semua kita tidak ada yang tidak punya kesalahan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kesalahan, Bapak Ibu ingin nggak dimaafkan kesalahannya oleh orang lain? Ingin. Begitu juga orang lain, Pak. Dia juga punya salah, maka dia juga ingin kesalahannya dimaafkan oleh saudara-saudaranya. Karena semua kita tidak ada yang tidak bersalah. Oleh karena itu, melalui acara halal bihalal ini, melalui acara silaturahim ini, mudah-mudahan ukhuwah kita selalu terjaga, selalu kita pertahankan. Solidaritas kemasyarakatan di perumahan ini atau di komplek masjid ini hendaknya semakin bagus, ya. Nah, ini harapan dari ketua musola kita tadi, ketua masjid kita tadi, supaya kita bersama-sama permantap hubungan kita. Ini kita satu keluarga, satu jemaah masjid Raudatul Jannah. Kita sama-sama perumahan Taman Bidadari. Oleh karena itu, ukhuwah kita harus dipermantap. Ya, tidak ada bedanya budaya, berbeda suku, bangsa dan negara, berbeda ras, warna kulit, semuanya sama. Kita semua adalah ciptaan Allah Ta'ala, berasal daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kita semua adalah jemaah Masjid Raudatul Jannah. Kita semua adalah warga perumahan Taman Bidadari. Tidak ada istilah rasisme, tidak ada. Semua kita harus menyatu, harus bersama-sama, harus mempererat ukhuwah silaturahim di antara kita semua. Kemudian terakhir, semua kita juga harus membuka diri untuk meminta maaf. Tidak ada yang tidak bersalah. Oleh karena itu, ulurkan tangan kepada saudara-saudara kita, meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Apakah kesalahan besar atau kecil, sengaja atau tidak, zahir ataupun batin. Tapi yang jelas, buka tangan kita untuk meminta maaf kepada saudara-saudara kita. Begitu juga kita semua harus membuka hati kita untuk memaafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita, sehingga masyarakat kita atau komplek kita ini menjadi komplek yang harmonis, ya, komplek yang aman, komplek yang nyaman, sehingga suasana yang berada di masjid ini, suasana yang berada di perumahan ini
betul-betul suasana yang harmonis, yang agamis, yang sangat kita nanti-nantikan dan yang sangat kita cita-citakan. Itu semua bisa kita lakukan kalau kita semua bisa membuka diri bahwa kita ini berasal dari Allah yang sama, berasal daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan satupun di antara kita tidak ada yang tidak punya kesalahan dan tidak ada pula yang tidak punya kekurangan. Mudah-mudahan kajian sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya segala amaliyah yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya ukhuwah, persaudaraan di kalangan jemaah Masjid Raudatul Jannah ini atau di perumahan Taman Bidadari ini hendaknya selalu baik, selalu bisa meningkatkannya untuk di masa yang akan datang. Wa ala kulli niyatina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijaddina wa lijaddatina wa liustazina wa liwalidayhim wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum saya tutup, saya sedikit menyampaikan informasi terutama kepada orang-orang tua yang anaknya sudah tamat SD. InsyaAllah kami punya pondok di Kampar, lebih kurang dari sini 30 menit. Nama pondoknya Pondok Pesantren Abu Yazid atau disebut dengan Pondok Pesantren Abiyat. Bagi Bapak Ibu yang punya anak kelas 6 atau yang punya keluarga, kalau ingin mondok ke tempat kami, maka dengan senang hati kami menerimanya untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu semua di sini. Mana tahu ada yang berminat. Nanti insyaallah saya tinggalkan beberapa brosur, terutama bagi yang kelas 6 anaknya, boleh dibaca brosur itu. Kalau ada nanti keinginan atau kalau ada nanti ingin bertanya-tanya, silakan telepon. Ada nomor saya di brosur itu. Ini sekedar informasi. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk mendidik anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya, kemudian berbakti kepada agama, bangsa dan negara insyaallah. Demikian akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.